Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema yang kita sampaikan pada kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam dari kegiatan ini yaitu kegiatan dari presentasi Pak Agus dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan nantinya Pak Agus akan melaksanakan presentasi selama hampir 10 menit dan dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Semoga kajian nanti untuk melaksanakan sesi tanya jawab nanti setelah melaksanakan presentasinya. Baik Pak Agus, bila yang sudah disiapkan, monggo segera langsung saja presentasi kegiatan dahulu. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tuhan Ya, mohon maaf saya di sini akan mempresentasikan rencana pembelajaran saya yang berkolaborasi dengan mobil SMA N1 Bule. Di sini saya mengambil namanya adalah Mabaraga, main bareng dan berolahraga. Selanjutnya, Pak. Ya. Oke. Di sini latar belakang saya adalah mengambil Mabaraga adalah di sini bahwasanya program saya itu adalah program kulikuler yang bisa dititipkan atau masuk ke dalam program P5. Bahwasanya pada konteksnya adalah di sini permainan yang saya buat atau program yang saya buat di sini adalah tujuannya adalah mengaktifkan siswa dengan cara berkolaborasi dengan mobil yang sudah ada N1 Bule. Bisa Pak? Ini tujuan program saya ada 3 ya, dari segi suara, kemudian pilihan dan kepemilikan. Yang pertama untuk suara sendiri, siswa dapat melalui forum diskusi dan kegiatan yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Intinya adalah pada permainan yang saya buat nanti adalah student center. Nanti berpusat pada peserta didik, guru, PJOK dan guru mata yang lain bertugas sebagai fasilitator di dalamnya. Kemudian dalam segi voice, kemudian choice, segi pilihannya adalah mereka diberikan keleluasaan untuk memilih permainan dan juga olahraga yang mereka senangi dan juga mereka minati. Kemudian untuk kepemilikan sendiri melibatkan siswa dalam perencanaan dan perancangan peraturan sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab di dalam pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Pak. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, poinnya adalah saya sebagai guru PJOK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik. Dalam setiap kegiatan, peserta didik mau saya dorong untuk menyampaikan ide, pendapat, dan masukan terkait aktivitas fisik dan juga pola latihan yang akan mereka ciptakan. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit, ada teman-teman yang pada saya lanjut lagi. Oke, selanjutnya pada selanjutnya. Mohon maaf. Lanjut. Oke, saya teruskan ke yang choice-nya ya, pilihannya. Visi ini menekankan pentingnya memberikan pilihan pada siswa dalam memilih jenis kegiatan olahraga atau kebugaran yang mereka minati. Guru PJOK akan menyediakan berbagai pilihan kegiatan seperti olahraga tim, senam, yoga, atau kegiatan luar ruangan sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Dengan memberikan pilihan, siswa akan lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Intinya adalah mereka diberikan keleluasaan dalam memilih apa yang mereka minati. Seperti apa di sini ada namanya SEM. SEM itu adalah sport education model. Hampir sama, nanti juga saya masukkan dalam sini sama juga. Kemudian prinsipnya adalah guru PJOK berupaya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dalam terdidik dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Siswa dapat dilibatkan dalam merancang program olahraga, menentukan aturan permainan, atau bahkan menjadi panitia. Ini sama dengan SEM. Dan juga seperti tulisan sendiri adalah siswa yang aktif merancang permainan, kemudian mereka memberikan peraturan sendiri, kemudian mereka bisa menjadi wasit, bisa menjadi juri, kemudian bisa berpartisipasi melakukan peran yang lain, seperti mereka bisa menjadi leader, bisa menjadi pendukung, supporter dan sebagainya. Kemudian dengan cara ini siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka jalani, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen terhadap aktivitas fisik dan kebugaran. Struktur program dalam komunitas belajar, mitra dalam komunitas belajar mobil. Saya sendiri, guru PJOK, bertanggung jawab untuk merancang dan memimpin kegiatan fisik serta memberikan edukasi tentang pentingnya olahraga dan kebugaran. Kemudian untuk sebagai kolaborasi, guru mata pelajaran lain mendampingi dan melatih siswa agar berpikir kritis, memaknai program olahraga. Kemudian untuk orang tua atau mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan, terutama pada acara besar di Hari Olahraga Nasional, untuk mendukung dan memotivasi anak-anak mereka. Kemudian terakhir, siswa akan berperan aktif dalam program ini, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia dalam kegiatan tertentu seperti lomba olahraga atau event class meeting. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, implementasi tentang aset basicnya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Di sini ada sebagai guru dan tenaga kependidikan yang ikut dalam menyukseskan kegiatan ini. Kemudian asetnya ada aset sosial, orang tua dan komunitas masyarakat. Kemudian aset sumber daya fisik, ruang kelas dan lapangan sekolah yang menjadi sarana nanti untuk melakukan kegiatan. Kemudian ada sumber daya finansial, beberapa dan kemitraan, maksudnya ada sumber daya dari partisipasi masyarakat dan kegiatan. Kemudian fokus pada kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di sekolah sesuai dengan kapasitas aset dan pendorong kolaborasi. Rencana evaluasi. Untuk evaluasi sendiri pada saat program kelompok ombel kelompok ombel kolaborasi ombel, olahraga akan melibatkan berbagai pihak termasuk pendidik dan tenaga pendidikan dan anggota komunitas belajar di sekolah. Berikut rincian rencana evaluasi yang dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi proses yang meliputi observasi kegiatan, wawancara peserta didik, dan dokumentasi. Kemudian untuk evaluasi hasilnya yang meliputi penyediaan angket, lembar refleksi kepada guru dan peserta didik. Kemudian tantangan apa yang akan dihadapi ketika melakukan kegiatan olahraga ini adalah yang pertama, kurang aktifnya peserta didik dalam berpendapat. Yang pertama justru
apa namanya, banyak siswa yang masih mungkin malu berpendapat tentang apa saya bisa melakukan kegiatan ini, kemudian contohnya seperti ini, kemudian peraturan seperti ini, mungkin masih banyak yang malu ya. Kemudian pendidik mungkin tidak menunjukkan minat atau keterlibatan yang cukup. Ini terutama pada tahun-tahun itu, misalnya yang istri, jarang apa namanya juga dengan aktivitas fisik. Kemudian rencana solusi, meningkatkan komunikasi, melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat program kepada peserta didik dan orang tua, menciptakan aktivitas yang menarik, membuat kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian melibatkan pendidik dalam perencanaan, mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam merancang kegiatan program. Ini dengan menurut saya banyak pengertiannya ada yang mohon. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus selanjutnya antara diskusi mohon bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, memberi saran, memberi masukan, dipersilakan mohon. Mohon dimenawar. Atau Terima kasih. Untuk pertanyaannya Pak Agung ya. Di sini saya ingin bertanya tentang alasan Pak Agung itu mengambil SL ini, alasannya itu apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama adalah kenapa saya mengambil RTL dengan nama Mabaraga ini ya. Yang pertama adalah saya melihat khususnya anak-anak yang saya ajar dari kelas 10 ya. Kelas 10 itu mulai apa namanya? Kalau fase ya, di mana fase itu kalau di SD itu anak itu untuk bergerak sangat tenang sekali. Kemudian namanya SMP. Kalau di SMP itu anak sudah di tahap medium ya. Intinya ada yang suka, kemudian ada yang suka. Dan tapi untuk anak lanjut atau SMA itu kebanyakan minat dan bakat untuk bergerak itu cenderung mulai turun. Intinya, yang saya bahasnya tentang apa namanya outputnya tentang kebugaran. Ya, kebugaran yang nanti bisa dimasukkan dalam program kelima yang mereka buat sendiri, peraturannya mereka sendiri, kemudian rule and game-nya atau peraturannya mereka buat sendiri. Jadi intinya dalam bergerak mereka itu merancang sendiri, membuat sendiri. Jadi saya bebaskan mereka itu supaya lebih aktif. Khususnya untuk yang siswa putri-putri itu, yang putri itu jarang sekarang apa namanya bergerak atau bergerak jadi 2 kali ada yang mau. Ayo sekarang bergerak, coba berlari, seperti satu putaran sudah malas. Coba kalau kita gunakan apa namanya seperti ini dengan apa namanya kesepakatan sendiri, kemudian dirancang satu kelas atau satu kelompok itu, misalnya lari kira-kira mengambil lapangan sebanyak 10 kali, itu sudah jadi pakem kesepakatan. Yang tidak nanti ada hukumannya itu, ada seperti itu. Tujuan saya di sini adalah mencoba untuk mengaktifkan siswa peserta didik dengan cara mereka sendiri dan juga dengan keputusan mereka sendiri. Saya sekian, kemudian saya kuatnya sekian. Kalau saya yang menyuruhkan, mereka bertindak mohon maaf, ada tanda-tandanya, ada paksaan dan ketidaksukaan. Kalau mereka yang buat sendiri, kemudian mereka yang buat sesuatu sendiri kan sudah tahu batasnya. Saya kuatnya sekian, tapi kan berarti 2 kali. Mereka pasti targetkan di tertentu. baik, terima kasih. Bagaimana Menteri? Ada lagi? Satu pertanyaan ini tadi. Pertanyaan. Ada? Kamu? Kamu bisa? Oh.
dari saya cukup singkat Pak Agung. Kira-kira dari apa yang jenengan sampaikan tadi, rencana jenengan kira-kira ketika diterapkan ke anak-anak, apakah tantangan yang terjadi ketika model seperti ini diterapkan kepada siswa kita di sekolah ini? Ya, terima kasih. Itu saja. Oke, tantangan tantangannya sudah ada tadi. Coba tolong tantangannya sudah terakhir. Tantangannya yang pertama, yang paling jelas adalah yang pertama itu adalah keterlibatan. Ini katakanlah siswa itu untuk aktif ya, untuk aktif. Tantangannya yang pertama itu pasti anak itu saya menebak pasti mereka karena mereka itu membuat komitmen sendiri dan sebagainya. Mesti yang paling dasar adalah berpendapat. Nah, banyak yang tahu nanti. Oh, saya punya ide seperti ini, anak-anak berupa sodor yang dimodifikasi. Berupa sodor itu sifatnya luas, maknanya permintaan dan juga skill and power katakan itu, permintaan dan juga kekuatan, ada kecepatan juga di situ. Katakanlah, tapi gini mah, berupa sodor itu simpel, katakan itu. Tapi kalau dimodifikasi, dibuat lebih sulit, nanti bisa menjadi lebih sulit. Yang pertama adalah pendapat, gitu. Saya pendapat. Yang kedua, kemungkinan terjadi ketika produk ini jadi atau kesepakatan terjadi. Yang kedua, itu banyak yang mengingkari, khususnya seperti itu pasti. Nah, sudah saya maksudkan dari sini adanya kekurangan minat. Nah, anak begini, wah, satu kelas buat 3 permainan, karena punya permainan tapi tidak dipakai. Itu yang kadang-kadang yang isi 11 itu mesti di luar. Jadi pakai saya punya ini. Yang ketiga, mungkin karena kesepakatan, tantangannya adalah membuat kesepakatan yang sesuai dengan pola latihan, kemudian prinsip kebugaran itu yang mungkin agak lebih susah tantangan itu. Bagaimana Bapak? Gini, berarti intinya gini Pak Agung ya. Sebelum RPL dengan ini diterapkan ke anak-anak harus ada sosialisasi terlebih dahulu ke anak-anak. Ya, benar. Nah, kemarin saya sudah mencoba sosialisasi ya. Jenis permainannya STEM. Ini hampir sama dengan STEM, Sport Education Model hampir sama. Karena dalam STEM itu juga perlu kita buat kesepakatan dulu, kemudian kita merancang permainannya, kemudian kita merancang alurnya bagaimana, kemudian anak kita pasang, oh kamu jadi juri, kamu jadi wasit, kamu jadi panitianya, kamu jadi penyelenggara, kamu jadi yang mengalurkan materinya, kamu yang kamu jadi scoreboardnya. Jadi anak itu bermain peran. Kalau di bahasa Indonesia bermain drama. Oh saya jadi antagonis, saya jadi nanti kejokan namanya Sam. Hampir sama dengan kita. Kalau saya ini Samnya adalah jenis latihan. Kalau di bahasa Indonesia atau yang terkait dengan mata pelajaran lain itu drama. Punya role modeling itu saya berperan sebagai ini, saya sebagai ini. Itu ditentukan sebelum terjadinya bentuk latihan dan kemudian permainan. Kalau berbagi harus ada. Bapak Ibu, masih ada lagi? Ya, Satu pertanyaan lagi, tadi dari silakan. Baik Pak Agung, tadi bahwasanya di dalam STL-nya itu disebutkan ada kolaborasi. Di sini yang saya tanyakan, apakah peran dari kolaborasi selain sebagai wali kelas? Oke, terima kasih. Saya sengaja menggabung satu slide, dan 10 satu slide saya hapus, supaya ada yang bertanya. Apakah peran dari Bapak Ibu guru yang lain? Saya sengaja. Tadi malam saya sudah meng-share ini ke beberapa teman dan dikoreksi jawabannya hampir sama. Ya sama ya.
Untuk peran sendiri, yang pertama saya juga membutuhkan namanya guru PAI. Itu karena apa? Untuk kejujuran, karena model-model yang diterapkan ini karena kita itu sebagai fasilitator hanya sebagai apa namanya? Padahal yang mengarahkan, karena itu yang bekerja sendiri kita harus perlu kejujuran. Yang kedua, guru multimedia atau teknika. Kenapa? Karena hasilnya nanti disebarkan atau dalam bentuk tayangan video, dokumentasinya foto dan video. Saya juga harus berkolaborasi dengan guru teknika. Nah, karena nanti produknya sudah di-share di media sosial sekolah, hasil-hasil seperti ini nanti sangat berguna untuk kemajuan sekolah. Kemudian yang terakhir guru bahasa Indonesia. Kenapa sangat penting? Karena dalam menyusun skrip atau narasi, kemudian anak ini membuat peraturan seperti ini, anak ini tidak serta bisa membuat tanpa perlu bantuan dari guru bahasa Indonesia untuk dalam mengarah model-model seperti ini. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan gagal dari Pak Asnul dari sekian pertanyaan itu tadi berarti sudah semuanya. Yang pada tadi adalah langsung referensi ini benar-benar bisa dilaksanakan di beberapa di pembelajaran Pak Asnul ya. Jika tadi segalanya akan menjadi lebih jelas dan menjadi lebih baik. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan Pak Asnul. Mungkin betul. Dan ada. Oke, kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita hapus dulu untuk Pak Agung. Baik, kalau gitu, assalamualaikum.